Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima sesuatu yang baru daripada-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami, sehingga kami boleh belajar terus Tuhan, untuk mengenali Engkau, dan untuk kami boleh hidup dalam jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Saya hari ini mau membaca satu ayat, yaitu dari Matius 25 ayat yang ke-23. Matius 25 ayat 21 dan 23 itu sama isinya ya. Kita baca dulu sama-sama ya. Yuk kita baca karena hanya satu ayat. 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, yuk suaranya dikeluarin. 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, saya hari ini akan membahas khusus ayat ini, ya karena saudara-saudara pasti udah ngerti ya ceritanya tentang talenta ya, ada yang dikasih 1, 2, dan 5. Yang 1 dipendam, lalu yang 2 dilipat gandakan jadi 4, yang 5 jadi 10. Nah itu udah tahu ceritanya. Tapi ayat ini itu menurut saya sangat menarik. Ibu Nani waktu kemarin bahas tentang ayat ini di acara Hananael ya, di acara SHRK. Tapi saya mau perdalam hari ini tentang ayat ini, tentang kata-kata yang masuklah. Ya pertama apa? Karena sudah melakukan dengan setia, maka tuannya ini ngasih reward ke orang ini. Ya. Tapi rewardnya itu ternyata datang bersama dengan tanggung jawab yang lebih. Ya. Karena di situ dikatakan engkau udah setia nih, engkau udah baik nih. Maka aku akan itu kan berarti memberi penghargaan, reward. Rewardnya adalah tanggung jawab yang lebih besar. Dan masuk turut dalam kebahagiaan tuannya. Ternyata Tuhan ingin setiap anak-anaknya itu next level di dalam pelayanan. Di dalam setiap apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, Tuhan itu pengen kita naik level dari sekedar orang kepercayaan alias pekerja, menjadi orang yang merupakan partner Tuhan. Ya, saya akan baca dari dua versi bahasa Inggris. Yang pertama coba NIV dulu. NIV. Bukan itu message, Hogi. Yang NIV. Ada enggak? Yang Inggris biasa. Nah, kalau Inggris yang ini, dia menerjemahkan persis kayak yang bahasa Indonesia terjemahkan. Ya. His master replied, well done, good and faithful servant, hambaku yang baik dan setia. You have been faithful with a few things. Ya, kamu sudah setia dalam perkara yang kecil-kecil, few, kecil, sedikit. I will put you in charge of many things. Aku akan beri kepercayaan untuk perkara yang lebih banyak. Come and share your master's happiness. Ya, ini NIV sesuai dengan terjemahan bahasa Indonesia. Tapi yang menarik buat saya adalah terjemahan The Message. The Message itu dia suka mengartikan dengan cara ngomong yang lain, cara pandangnya juga beda. Yuk saya baca. His master commanded him, good work. Ya ini kata sehari-hari. Ya kalau misalnya ada anak melakukan PR-nya dengan baik, gurunya ngomong good work, good job. Ya. You did your job well. Kamu kerjain semua pekerjaanmu dengan baik. Nah yang ini menarik. From now on, be my partner. Ternyata Tuhan itu, goalnya setiap kita itu bukan sekedar menjadi pekerjanya Tuhan. Tapi Tuhan pengen kita menjadi partner. Nah, sekarang saya ingin mengidentifikasikan bedanya pekerja dan partner. Saudara, kalau orang bekerja di satu perusahaan, saya pernah ngerasain kerja di satu perusahaan. Saya pernah waktu itu dari S1 mau ke S2, saya pengen kerja dulu, pengen ngerasain lah jadi orang kantoran itu seperti apa. Ya, jadi saya waktu itu kerja di Ciputra, di Jakarta, magang lah, istilah magang setahun. Lalu saya kerja di perusahaan arsitektur besar itu, saya menikmati, ya, saya ikut rapat, ikut suruh gambar, suruh ini, suruh itu. Nah tapi
Ada hal-hal yang sebenarnya nyaman menjadi seorang pegawai, pekerja. Karena apa? Kita begitu jam 8 masuk, begitu pulang jam 5 sore, ting gitu ya. Saya udah gak mikirin kerjaan. Saya akan pulang dari kantor dan saya udah makan, nonton sama teman-teman apa. Pekerjaan kantor sudah bruk selesai jam 5, saya pulang ke rumah santai. Nanti besoknya jam 8 baru mikir lagi, 8 sampai 5, mikirin lagi. Nanti pulang santai lagi, udah pokoknya saya gak mikirin kantor mau kayak apa-apa, gak peduli. Ya. Nah terus yang kedua, saya liburnya juga, kalau liburan juga seneng. Begitu libur, udah gak mikirin kantor juga. Pokoknya yang gloyor aja wis pergi gitu. Misalnya kantor ada rapat penting, pemegang saham atau apa, saya melihat mereka pulang malam-malam. Termasuk Pak Ciputra sendiri. Dia itu pulang paling malam, biasanya jam 8, jam 9 mungkin mereka baru bubar. Mereka benar-benar banyak rapat, banyak ini. Tapi kalau saya pekerja, senang saya. Jam 5 teng, langsung itu kan ceklek kartu itu loh. Kartu absen, pulang, gak mikir. Saya gak punya beban khusus untuk perusahaan itu. Karena saya cuma pekerja, saya gak nanam saham di situ. Saya gak invest apa-apa. Mereka yang bayarin saya. Tapi sebenarnya salah gak itu? Enggak salah. Ya, pekerja. Tapi ternyata Tuhan itu pengennya kita jadi partner. Nah, tapi partner itu susah loh, tanggung jawabnya lebih besar. Kenapa? Pasti ikut rapat lebih banyak. Pasti pulang rumah dia masih mikirin tentang perusahaannya. Benar? Kalau partner liburan mikirin perusahaan enggak? Mikirin. Karena saya sekarang bukan pekerja, saya sekarang pemilik perusahaan, benar? Saya partnernya Freddy dalam membuat Vivo Interior. Percayalah saudara, kalau Freddy lagi liburan, kemanapun dia pergi, dikejar sama tukang-tukangnya. Ya, mikirin terus, bos lagi di mana? Lagi pergi Bandung atau Jakarta. Ini bos begini, wah di jalan teleponan sampai kalau ngelihat WhatsApp suka nyasar gara-gara ya Google Map juga, nerima telepon juga apa. Jadi kalau partner namanya pekerja sama partner itu beda. Kalau pekerja liburan ya liburan udah nggak mikir perusahaannya mau kayak apa. Tanda kutip misalnya perusahaannya sampai kebakaran pun mereka mungkin nggak mikir. Ya udah paling saya tetap kerja di rumah, tetap dapat gaji. Tapi kalau namanya partner, mereka pun tanggung jawabnya lebih besar. Mereka harus pulang rumah masih mikirin kerjaan, rapat besok gimana, terus proyek ini gimana, proyek itu gimana. Tanggung jawabnya sangat jauh dibandingin pekerja. Tapi sekarang saya tanyain saudara, kalau saudara suruh milih, saudara bekerja di perusahaan Mercedes-Benz atau saudara menjadi partnernya perusahaan Mercedes-Benz, pilih mana? Loh, partner, repot loh tapi. Repot loh. Apalagi perusahaan sebesar Mercy misalnya atau BMW. Enakan jadi pekerja, jam 5 pulang selesai udah gak mikirin itu perusahaan mau ngalor ngidul, penjualan selama pandemi mau turun apa. Gak pikirin tuh. Tapi tak tanya sekali lagi, tetap mau jadi pekerja harian atau mau jadi partnernya Mercy? Tetap partner pengennya. Kenapa? Karena kita tahu kewajibannya besar, tapi hak yang kita dapat levelnya akan beda. Antara jadi pekerja sama jadi partner dari sebuah perusahaan. Hak yang didapat levelnya beda. Dan Tuhan menginginkan kita tidak jadi sekedar pekerja hariannya surga. Tapi dia mau kita menjadi partnernya kerajaan surga. Karena Tuhan pengen memberi hak yang lebih untuk setiap kita. Kita itu haknya adalah anak, mewarisi semua yang surga berikan. Tapi mental kita gak boleh kayak pekerja harian sama Tuhan. Pekerja harian begitu pulang dari Gracia, pulang dari pelayanan, mereka udah. Pokoknya Senin sampai Jumat saya
kerja di luar, milik dunia. Nanti minggu aja minggu ke gereja. Atau misalnya udah pokoknya setiap hari saya gak mikirin Tuhan, gak mikirin pelayanan, gak mikirin pekerjaan Tuhan. Tapi kalau Selasa saya tugas. Selasa tugas. Pokoknya Selasa tuh harinya Tuhan. Gitu. Kalau kita di sini kan Selasanya hari Tuhan ya. Nah, tapi mentalitas yang seperti itu salah nggak salah sih. Tapi nanti hak yang didapat sama kita. Karena kita nggak mikirin kerajaan Tuhan setiap hari. Ya kita akan dapat upah pekerja harian. Tetap mendapat upah tapi pekerja harian. Tuhan menginginkan setiap kita untuk naik level. Ya, kita tidak menjadi hanya sekedar pekerja harian. Tapi kita menjadi anak-anak pewaris kerajaan surga yang memikirkan tentang kerajaan surga setiap hari. Bagaimana sih caranya memikirkan kerajaan surga tiap hari? Di saat kita bangun tidur, kita berdoa, kita ngomong Tuhan aku merindukan lawatanmu terjadi untuk kota dan bangsa ini. Itu namanya mikirin, bangun tidur kepikiran. Mau tidur kita berdoa buat kota dan bangsa Tuhan, ini corona tambah parah loh. Di Cirebon katanya zona merah lagi. Tuhan aku perkatakan di dalam nama Yesus kerajaanmu yang datang, kehendakmu yang jadi. Biar kota ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan kesehatan, bla bla bla. Jadi saudara itu kerajaan Tuhan di bumi ini merupakan suatu beban di dalam pikiranmu pagi, siang dan malam. Sama dengan kita para pemain musik dan WL. Kita juga menyembah Tuhan gak cuma di tempat ini. Kalau kita cuma menyembah Tuhan di tempat ini, itu artinya kita pekerja harian. Cuman kalau ngantor mikirin. Tapi saat kita di rumah kita gak nyembah, kita gak mikirin apa-apa. Nah itu bedanya. Dan Tuhan katakan hari ini, will you be my partner? Maukah kita menjadi partner-partner Tuhan yang memikirkan bersama-sama dengan Tuhan tentang kerajaan Allah biar ada dan ditegakkan di atas bumi ini. Tuhan tidak memanggil kita untuk sekedar memikirkan Tuhan sekali-kali atau memikirkan kerajaan Tuhan sekali-kali saja. Tanggung jawab akan lebih besar. Kita akan terus berpikir pagi, siang, malam mikirin tentang kerajaan Tuhan. Tapi saat hak kerajaan itu turun atas hidup kita, kita akan menikmati apa yang orang lain tidak nikmati. Saat pekerja harian hanya menerima upahnya, kita menerima lebih dari sekedar upah. Semua kelimpahan warisan kerajaan surga akan kita nikmati dalam hidup kita. Amin. Ya saudara, mari kita hari ini pikirkan kerajaan surga. Tidak hanya saat di gereja dan di tempat kebaktian, tapi di dalam hidup sehari-hari katakan, Tuhan apa yang aku bisa lakukan untuk kerajaan surga? Apa yang aku bisa lakukan sebagai partnermu? Biar pikiran kita, hati kita, perasaan kita ikut memiliki kerajaan surga. Kita bukan hanya bekerja untuk kerajaan surga, tapi kita adalah owner-ownernya yang bekerja sama dengan Tuhan sampai kerajaannya ditegakkan. Amin. Saudara, untuk menjadi seorang yang dinamakan partnernya Tuhan, tadi kan persyaratannya good job and good will. Ya, jadi benar-benar punya pelayanan yang baik dan dapat menyelesaikan semua dengan baik. Nah, kalau saudara tadi ditanya sama Sofi, mau enggak? Mau jadi pekerja atau hanya sekedar mau jadi partner, dan saudara semua mengatakan pengen jadi partner, karena kalau dapat menjadi partner itu seperti yang firman tadi katakan, engkau akan menikmati kesukaan bersama-sama dengan aku. Karena apa? Kalau satu perusahaan itu untung, kita dapat share ya. Lebih banyak untung, lebih banyak share-nya. Jadi itu partner. Kemarin ada seorang yang dia bekerja tapi dia sudah kedudukan sebagai kepala. Dia ngomong begini, saya harus berusaha bagaimana caranya perusahaan ini
mendapatkan untung lebih. Dia itu hanya sebagai karyawan, tapi dia dapat sudah kedudukan sebagai kepala, ya. Tapi dia mengatakan begitu. Lalu ditanya, kenapa sih? Itu kan perusahaannya orang. Kenapa kamu mempunyai suatu ya seperti ambisi atau usaha sampai seperti itu? Dia mengatakan begini Pak. Begitu perusahaan itu mendapatkan untung banyak, saya dapat bonus. Dia katakan, saya dapat bagian. Lebih banyak keuntungan perusahaan itu, lebih banyak bonus saya. Jadi saya harus tanggung jawab bagaimana caranya perusahaan ini bisa lebih dan lebih. Saudara, kadang-kadang bonus itu ya, itu memacu saudara dan saya untuk kerja lebih lagi. Nah, demikian juga Tuhan itu begitu. Setiap kali kita nanti masuk ke dalam kerajaan surga, nanti kalau kita pulang semuanya ya, kita tahu rumah kita tidak di sini, rumah kita ada di dalam surga. Begitu kita pulang, kita itu akan disambut malaikat. Ya. Nah, pada saat disambut malaikat itu tergantung dari cara kerja kita di sini. Ya. Apa yang kita akan dapatkan? Mahkota. Banyak hal yang kita akan dapatkan tergantung dari cara kita sebagai partner Tuhan di dunia ini. Jadi ayo dipacu. Kalau mau mendapatkan banyak bonus-bonus di dalam kerajaan surga, dipacu. Melakukan segala sesuatu yang baik dan melakukan pekerjaan itu dengan tuntas. Nah, ini saja saya tambahkan, belajar terus kejar yang ilahi, ya. Salah satu kejar ilahi adalah mempunyai karakter Kristus. Kalau kau punya karakter Kristus, itu kita akan dapat mengerti hatinya, mengerti isi hatinya. Nah, begitu kita mengerti isi hatinya, kita akan melakukan sesuatu dengan passion, bukan sekedar tugas seperti pekerja, tapi kita benar-benar atau karyawan, tapi kita benar-benar sebagai partner dari Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yuk kita doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau sudah sediakan buat kami Tuhan. Kalau Engkau angkat kami, beri kesadaran dalam hidup kami Tuhan, untuk terus mengejar akan hal-hal yang ilahi dan bukan perkara-perkara yang jasmani saja. Sekalipun kami tahu Tuhan, kami hidup di dalam dunia ini, kami masih butuh uang, kami masih butuh kesehatan, kami masih butuh hidup berbahagia, kami masih butuh hidup nyaman Tuhan. Kami tahu akan hal ini, tetapi satu perkara kami mau berdiri di atas firman-Mu. Firman-Mu mengatakan cari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, biarlah kami terus mencari perkara-perkara yang ilahi, karena kami tahu perkara jasmani itu akan mengikuti kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Engkau tahu akan berita-berita yang kami dengar Tuhan, yaitu mengenai keadaan di kota kami ini. Engkau tahu Tuhan, menurut berita yang kami dengar, banyak sekali yang positif sehingga dikatakan kota ini sampai zona merah. Kami datang di hadapan-Mu. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Engkau tahu apa yang terjadi di kota kami. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan daripada kota kami. Ampuni dosa dan kesalahan dari bangsa kami. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Biarlah bangsa kami mempunyai suatu pengertian yang benar di hadapan-Mu untuk melakukan segala sesuatu yang baik untuk kesehatan. Kami berdoa saat ini Tuhan,
Kami hanya minta belas kasihan-Mu turun atas kota kami. Kami minta belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Kalau kami melihat di mana-mana, terutama di Cina, sudah mulai terbebas daripada corona. Tuhan, mulai jangkit corona itu adalah bulan Januari tahun 2020 Tuhan. Dan mulai bulan Mei, Maret itu masuk ke Indonesia 3 bulan kemudian. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa sebentar lagi Tuhan, sebagaimana Engkau tolong akan Cina, Engkau tolong akan kami. Kami minta di dalam nama-Mu saat ini, kami berseru-seru kepadamu, bebaskan Indonesia, bebaskan Indonesia dari segala virus COVID ini Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau yang akan melakukan dengan kedaulatan-Mu, Engkau akan melakukan dengan kekuasaan-Mu Tuhan. Dalam sekejap seperti yang kami mendengar apa yang Kau lakukan di masa yang lalu Tuhan, bahwa semua tulah di Mesir tidak akan terjadi di daerah Goshen. Kami berdoa, biarlah Goshen Indonesia menjadi Goshen, Sion menjadi Goshen. Apapun yang terjadi, Engkau sanggup untuk melepaskan bangsa kami, melepaskan kota ini dari semua pandemi ini, dari semua tulah, dari semua sakit penyakit. Itulah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Ini doa Tuhan, kami minta kebebasan, kami minta kelepasan dari semua dan semuanya ini. Terima kasih Bapak, kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau sendiri yang akan terus bekerja Tuhan, bagi semua aparat negara kami, dari semuanya kabinet, dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami. Kami berdoa bagi semua pakar-pakar kesehatan. Kami doakan Tuhan untuk benar-benar melakukan bagiannya, sampai semuanya kami melihat dalam sekejap Indonesia bersih dari COVID. Kami percaya ini terjadi, pemulihan akan terjadi Tuhan, karena Engkau tahu saat ini kami berpacu dengan waktu Tuhan, berpacu dengan waktu, berkejar-kejaran dengan waktu. Kami tahu waktunya terlalu amat sangat singkat, hanya tidak berapa lama lagi. Oleh karena itu masa lawatan harus terjadi, masa tuaian harus terjadi buat bangsa dan negara kami, dan sampai ke ujung bumi. Kami percaya rencana-Mu tidak akan gagal di dalam merencanakan untuk bangsa dan negara kami. Oleh karena itu kami berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan, biarlah lawatan terjadi, tuaian terjadi, kemakmuran terjadi, pengentasan kemiskinan terjadi di Indonesia. Kami percaya perekonomian akan pulih kembali. Indonesia menjadi Indonesia yang makmur. Tidak ada kemiskinan lagi di Indonesia. Bapa, kami sangat percaya Tuhan. Maka semua hasil-hasil yang ada di Indonesia, baik hasil laut, hasil tambang, hasil bumi di Indonesia, semua mendatangkan kelimpahan yang luar biasa. Ekspor impor berjalan dengan baik. Investor akan terjadi dan masuk Indonesia untuk membangun Indonesia. Bapa, ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, dan kami sangat percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mendengar apa yang kami doakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami boleh menyelesaikan hari ini bersama dengan Engkau, mengakhiri minggu ini bersama dengan Engkau. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau kuduskan dan Engkau
layakan semua isi cawan penyembahan dan pujian, cawannya doa yang kami naikkan setiap hari di tempat ini. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Biarlah cawan ini merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau dengar doa kami. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik atas hidup kami. Saat ini kami akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Bapa, biarlah mata kami adalah mata yang terus memandang kepadamu, tidak memandang kepada perkara-perkara yang menjatuhkan. Biarlah telinga kami adalah telinga yang sungguh-sungguh Tuhan mendengar akan apa yang Engkau mau. Bibir mulut kami ini Kau jagai Tuhan, untuk kami boleh berbicara yang benar di hadapan-Mu. Hati kami Tuhan biarlah tetap melekat kepadamu. Biarlah semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, keraguan-raguan kami terhadap Engkau dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ini tangan kami. Hari ini kami tetap mau bekerja. Kami tetap akan melakukan semua tugas yang Engkau berikan buat kami. Kami akan menuntaskan hari ini bersama dengan Engkau. Kami mau melakukan bagian kami dan Engkau akan melakukan bagian yang tidak bisa kami lakukan. Sehingga pada hari ini semua pekerjaan kami menjadi tuntas dan sempurna. Terima kasih Bapak, Kau berkati Tuhan. Sehingga kami siap menerima semua anugerah dan berkat-Mu dan jatah yang Engkau berikan buat kami hari ini. Kami terima dengan utuh dan tidak ada yang kececer dalam nama Tuhan Yesus. Buat kaki kami hari ini ya Tuhan, Engkau pagari kaki kami, Engkau rantai kaki kami Tuhan, Engkau belenggu kaki kami untuk tidak berjalan pada jalan yang tidak Engkau keperkenankan. Engkau yang akan membuat kami berjalan tepat di dalam jalan yang Engkau tentukan hari ini untuk kami jalani. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati saudara semua.